berkuasa, namamu ajaib, namamu sangat beautiful Tuhan Yesus, sangat indah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang telah kau berikan ini. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berdoa. Bapa kami, ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sekarang mari sama-sama kita mau gemakan, baca Mazmur 91, karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat menangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan mendatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur, akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di kerajaan sorga, terima kasih atas hari yang indah ini, terima kasih atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah kami terima sampai saat ini. Sebentar kami akan menerima berkat firman-Mu, pakai
Pastor Hana Istati Rahayu untuk menyampaikan berkat, menyampaikan isi hatimu kepada kami semua. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, angkat jempolnya dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kabarnya sangat amat luar biasa. Salam revival, salam kebangkitan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di hari weekend ini. Biasanya orang masih tidur sampai siang, tapi kita semua masih rajin berdoa. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pastor Hana. Ya, pada pagi hari ini senang sekali kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dengan tema pada pagi hari ini yaitu kualitas hidupmu menentukan berkatmu. Dulu kita berpikir kita bisa menyembah Tuhan. Walaupun hidup kita ini belum begitu benar di hadapan Tuhan. Kita di gereja, kita menyanyi, kita memuji Tuhan. Kita merasa kita sudah memuji Tuhan dengan baik. Tetapi setelah kita melewati perjalanan dalam hidup kita dengan Tuhan, kita tahu bahwa ujian dan penyembahan kita itu tidak bisa dipisahkan dari kualitas hidup kita sehari-hari. Justru pujian dan penyembahan kita itu sangat ditentukan oleh kualitas hidup kita. Jadi kalau kualitas hidup kita ini rendah, di mana kita ini masih punya kebencian, di mana masih ada kesombongan, ada pertikaian, hidup yang cinta akan dunia, kompromi dengan dunia, tidak mungkin kita mempunyai hidup yang berkualitas. Kadang kita merasa kita sudah mengerti banyak tentang Tuhan. Kita sepertinya sudah memiliki Tuhan. Lalu waktu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan namanya. Saudara, padahal sebenarnya hidup kita ini belum sepenuhnya benar. Saudara, apa yang kita lakukan itu cuma fantasi. Kalau hidup kita demikian terus, saudara, tidak diluruskan, kita biarkan keadaan ini terus, lama-lama kita bisa hanyut dan terhilang. Umpama firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu. Tapi dalam praktek hidup kita tidak bisa melakukan. Bahkan hidup kita semena-mena. Lalu kita di gereja, kita bisa menyanyi, ajarilah kami bahasa kasih-Mu. Kita bisa nyanyi. Padahal sebenarnya hati kita belum sampai di situ. Kita nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni. Saudara, itu cuma fantasi saja. Kadang kita tidak menyadari apa yang kita nyanyikan, apa yang kita pujikan, itu tidak sinkron dengan hidup kita. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh berkenan kepada Allah, kita mau hidup kita suci, kita mau hidup tidak bercacat celah, mau berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan bukakan ketidaksinkronan ini, warna dan kualitas hidup kita sehari-hari cocok enggak dengan nyanyian kita yang kita ucapkan, di mana kita berbakti di gereja, kita memuji Tuhan, itu sinkron enggak dengan hati kita. Kalau kita mengatakan, Tuhan, aku menyembahmu,
itu mempunyai satu penilaian yang tinggi. Betul-betul kita harus tunduk, ya. Dan di sini kita masing-masing harus berurusan dengan Tuhan. Seberapa kita menundukkan diri kita kepada Tuhan. Kita berani bilang, Tuhan, aku menyembahmu. Saudara, itu satu penilaian yang tinggi kalau kita bisa menyembah Tuhan. Di kebaktian kita memuji Tuhan, umpamanya ada pujian, hormat pada Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Apakah kita ini hormat kita pada Allah Bapa kita tuh patut sungguh-sungguh kita menghormati Dia? Apakah dalam kehidupan sehari-hari ini, bukan cuma waktu kita nyanyi, tapi apakah dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan? Kalau kita mempunyai sikap hormat yang betul kepada Tuhan, maka Tuhan akan merasakan dan Tuhan disenangkan. Dan kita tidak akan melakukan yang Tuhan tidak suka. Seringkali kita bisa bilang hormat pada Tuhan, tetapi seringkali juga kita tuh masih melakukan apa yang Tuhan tidak suka. Saudara, menjadi seorang Kristen itu adalah lebih daripada sekedar perubahan seketika. Tapi merupakan satu proses hari demi hari di mana kita bertumbuh menjadi semakin menyerupai Kristus. Maksudnya ialah sebagai orang Kristen, kita tidak hanya cukup percaya, ya, menerima Yesus sebagai juru selamat. Namun kita harus semakin bertumbuh di dalamnya, bertumbuh, ya, bahkan lebih daripada itu, pertumbuhan kita itu tidak cuma pertumbuhan yang mampet seperti bonsai, saudara. Tapi pertumbuhan kita tuh harus menghasilkan buah. Jadi orang itu dari pertobatannya itu kita bisa nilai kualitas hidupnya itu dari buahnya. Sebab bagaimana suatu tanaman atau pohon yang memiliki pertumbuhan yang baik dan sehat, tentu dia akan menghasilkan buah yang baik dan sehat. Jadi buah itu merupakan satu tanda bahwa pohon itu hidup. Karena pohonnya mati nggak akan bisa berbuah. Jadi pohon yang berbuah itu menandakan bahwa itu ada satu kehidupan bertumbuh dan sehat. Saudara, jika suatu tanaman pohon tidak menghasilkan buah pada waktunya, maka tentunya ada masalah. Ya. Apa kurang pupuk, ya, apa ada sesuatu yang tidak beres, apa dimakan rayap. Pada waktu saya ke Amerika 6 bulan, waktu 6 bulan namanya tahun lalu 2022 itu ya. Waktu saya pulang, saya melihat tanaman saya itu nggak bertumbuh. Asalnya bertumbuh subur, saudara. Nggak bertumbuh. Saya tanya sama yang jaga rumah, ini kok tak tinggal pohon ini kok bisa nggak bertumbuh? Daunnya kok bisa habis? Saudara, ternyata setelah akhirnya karena nggak bertumbuh, terus diperiksa batangnya itu juga sudah gembuk, saudara. Ternyata pohon itu kelihatannya hidup, ya, berdiri, tapi sudah mati. Karena waktu saya tebang pohonnya itu, ternyata ada masalah, yaitu ada rayap di dalam yang memakan pohon itu. Saudara, kalau kita hidup kita itu terus bertumbuh, nggak ada masalah dalam hidup kita, maka hidup kita tuh akan berbuah segar. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh, itu mesti ada masalah. Apa yang ada masalah dalam hidup kita? Itu yang perlu kita koreksi. Oleh karena itu Daud selalu berkata kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, bagaimana cara hidupku, apakah aku benar dalam Tuhan. Oleh saudara, karena itu kualitas hidup kita itu menentukan berkat. Saudara,
Di sini kita akan membahas ada 6 hal. Yang pertama, kualitas hidup kita dengan Tuhan menentukan kualitas berkat yang bisa kita alami dalam hidup kita. Itu sebabnya bangunlah hubungan pribadi yang berkualitas dengan Tuhan. Taatilah apa yang dikatakan firman Tuhan. Andalkan Dia dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Maka hidup kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, tidak mengalami datangnya terik matahari. Walaupun terik matahari itu selalu ada, tapi tidak mengalami terik matahari. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Saudara, Tuhan itu tidak suka kita bergaul dengan orang yang tidak menghormati Allah. Tuhan tidak suka kita bergaul dengan orang yang meremehkan Tuhan. Saudara, kita tidak bisa sembarangan menaruh sesuatu di gadget kita. Ya mungkin itu lucu, tetapi Tuhan tidak berkenan. Apalagi hal yang menyerang orang dan melukai orang. Saudara, yang menjadi bahasa hidup kita yaitu kita harus saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling memberi. Itu kualitas hidup kita menentukan berkat kita. Yang kedua, kualitas hidup orang Kristen tergantung dari buahnya. Ya. Matius 12:33 berkata, jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula lah buahnya. Jika satu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Dalam masa penentuan ilahi dan masa pemurnian, Tuhan sedang membedakan antara orang benar dan orang fasik. Yang membedakan kita orang benar dan orang fasik itu bukan berapa lama kita menjadi orang Kristen. Bukan berapa banyak karunia-karunia yang roh yang kita miliki. Bukan karena seberapa rajin kita beribadah. Bukan juga seberapa hebat pelayanan kita. Bukan juga seberapa besar persembahan kita. Dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi yang membedakan orang benar dan orang fasik adalah kualitas buah kehidupannya sebagai orang Kristen. Saudara, kalau buah kita baik, saudara, pohonnya baik, pasti buahnya baik. Karena itu kita diumpamakan seperti pohon, tanam hidup kita di tepi aliran sungai Allah, yaitu aliran Roh Kudus. Kita selalu berakar di situ, sehingga kita tidak pernah layu daunnya dan selalu berbuah. Yang ketiga, kualitas buah kehidupan rohani kita, baik atau tidaknya, itu tergantung pada kualitas pertumbuhan rohani kita. Kualitas pertumbuhan rohani kita itu ditentukan oleh hati dan iman kita. Hati ini merupakan pusat kendali, saudara, hidup kita. Sedangkan iman merupakan fondasi dasar yang menentukan hidup berkrisken kita. Saudara, kualitas hati dan iman ini menentukan perkenanan kita di hadapan Tuhan. Seperti yang ditulis dalam kitab Ibrani. Bagaimana hidup kita harus punya iman. Tapi saudara, kalau hati kita tidak pernah diisi oleh firman, bagaimana kita bisa punya iman? Karena iman datangnya dari pendengaran akan firman Tuhan. Hati ini sungguh-sungguh harus kita jaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar dari kehidupan. Saudara, kehidupan seseorang, kita melihat orang ini susah enggak? Itu kita enggak bisa melihat hatinya, tapi kita bisa melihat terpancar di dalam mukanya. Kita lihat orang marah, itu kita tahu. Oh, modelnya orang ini marah. Oh, ini modelnya orang susah. Kita nggak bisa lihat hatinya, tapi terpancar di kehidupan kita.
Karena itu apa yang terpancar dari kehidupan kita tergantung dari hati kita. Kalau hati kita ini banyak kotoran, saudara. Hati kita ini banyak sampah, saudara. Maka apa yang terpancar dalam kehidupan kita seperti itu. Oleh itu, kita harus mempunyai hati yang bersih. Hati yang seperti tanah yang subur, yang bisa ditanami firman Tuhan. Yang bukan hati yang keras, dikasih firman, selesai, hilang. Dikasih firman, lenyap. Tapi hati yang subur, ditanami firman, dia akan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Saudara, oleh karena itu pentingnya kualitas hidup kita beriman. Saudara terkasih di dalam Kristus, sekarang kita lihat ya, banyak sekali barang-barang palsu yang beredar di sekitar kita. Baik itu di Indonesia maupun di Amerika. Di Amerika waktu jalan-jalan sama Pastor Yogi di New York, itu namanya LV, Chanel, ya di pinggir-pinggir jalan tuh murah-murah kata Pak. Ini cuma $10. Tapi don't touch, jangan pegang, nanti dia marah. Rupanya persis, saudara. Hampir sama. Saudara. Ini semua palsu. Yang penampilannya sangat serupa dengan barang asli. Sehingga kita kadang-kadang kalau orang yang tidak mengerti, saudara, sangat sulit membedakannya. Dari segi kualitas, jelas amat berbeda antara asli dan palsu. Tapi sepintas kita nggak bisa kelihatan. Kadang-kadang itu hampir sama. Demikian juga dalam penampilan hidup kita sebagai orang Kristen. Orang lain mungkin bisa terkecoh dengan penampilan jasmani kita, ya. Seolah-olah kita ini orang yang beriman, baik, hidupnya benar, ya. Ke gereja, puji Tuhan, haleluya, muji Tuhan, nangis-nangis. Padahal mungkin kita masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Saya punya teman, saudara. Dia kalau ke gereja nggak pernah terlambat. Doa puasa datang, doa malam datang, ibadah datang, nggak pernah terlambat. Dia kalau memuji Tuhan, saudara, bisa menarik perhatian orang. Saudara, dia kalau memuji Tuhan seperti orang penuh Roh Kudus itu, saudara. Luar biasa, nangis-nangis, saudara, seperti orang penuh Roh Kudus. Orang bisa melihat, aduh, orang ini sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi sebenarnya orang bisa terkecoh melihat penampilannya dia. Tetapi yang terjadi, dia ini seorang wanita yang mempunyai 2 istri. Jadi istrinya mempunyai 2 suami. Jadi suami yang pertama itu umurnya sekitar 50. Suami yang kedua umurnya sekitar 70. Saudara, kalau Senin sampai Rebo, suami yang pertama, suami aslinya, itu di rumahnya. Nanti kalau Kamis sampai Minggu, suami yang 70 tahun. Saudara, dan ini kita lihat sepertinya dia tuh sungguh-sungguh. Tetapi kita lihat dalamnya sebenarnya. Dia mengalami hidup yang salah. Dan sudah berulang-ulang hamba Tuhan menjelaskan, memberitahukan padanya bahwa hidupnya itu salah. Kamu harus lepaskan itu itu. Tapi dia tidak pernah mau bisa melepaskan. Saudara, kita mungkin bisa menipu orang lain dengan penampilan kita seperti itu yang hebat, ya. Penuh air mata. Tetapi Tuhan tidak bisa kita tipu dengan apapun. Dia melihat segala apa yang ada dalam hati kita. Dia selalu tahu segala keinginan kita, keluh kesah kita yang tak tersembunyi baginya. Mazmur 38 ayat 10, saudara catat saja. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluh pun tidak tersembunyi bagimu. Saudara, buah-buah yang kita hasilkan itu sangat ditentukan oleh kualitas hidup rohani kita. Pohon mangga tidak mungkin buahnya apel. Kualitas hati yang baik tidak akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Seperti yang saya katakan.
Tuhan tahu isi hati kita. Saudara, teman saya ini, dia kalau berdoa, Tuhan, biarlah nanti om yang tua yang umur 70 ini mati lebih dulu. Karena kalau dia mati, ya, dia punya harta dari om ini, dia kembali kepada suaminya sendiri. Jadi dia tidak salah. Dia bilang, Tuhan, biarlah om ini mati dulu karena dia sudah tua, sakit-sakitan. Saudara, dia kalau pergi sama dia nonton omnya ini, saudara. Seperti papanya. Tapi omnya ini juga, perhatian sama dia. Jadi kalau dia kemis datang ke rumahnya, dia buka kulkasnya, isi kulkasnya itu apa, telur nggak ada, daging keju nggak ada. Ini om Nika sama-sama dia di supermarket, diisi full, saudara. Jadi Senin sampai Rebo suaminya datang tuh barang sudah terisi full. Saudara, ternyata saudara, yang Tuhan tahu isi hatinya. Ternyata yang mati dulu bukan yang tua, yang muda. Ya suaminya sendiri yang mati dulu. Setelah suaminya mati, dia bilang, aduh kok suamiku yang mati ya, kok enggak om ini ya. Pikirnya dia, om ini kan setua, biar dia mati dulu. Tapi ternyata kehendak Tuhan lain. Om ini yang mati. Yang suaminya ini yang mati dulu. Pada waktu suaminya mati dulu, dia pikir ya sudahlah, kalau gitu dia memang ini judulnya dia om yang tua ini. Saudara, beberapa bulan setelah suaminya meninggal, jalan-jalanlah dia ke Singapura. Sampai dia Singapura, dia pesta dan makan ikan, saudara. Di pantai di Singapura itu ada suatu tempat pasar ikan di mana dia makan. Saudara, namanya Om Zatua. Dia kelelekan duri, saudara. Kena durinya ikannya itu, yang letter T gini loh, saudara, durinya. Saudara, akhirnya saudara, om ini harus cepat-cepat dibawa pulang, harus dioperasi karena ini durinya ketemu. Dan karena dia sudah umurnya tua, dioperasi itu ada risikonya. Akhirnya jantungnya mengalami gangguan. Dan akhirnya meninggallah om itu. Saudara, setelah om itu meninggal, dia janji sama Tuhan, sudah Tuhan, aku mau hidup sendiri. Tapi ternyata, saudara, dengan dia merasa punya kekayaan dari om, dari suaminya, dia mau hidup sendiri. Tapi ternyata dia menikah lagi dengan orang yang laki yang ketiga. Yang ketiga ini merasa ini janda kaya, saudara. Saudara, dia senang. Akhirnya, saudara, di mana sumber ceritanya, pokoknya yang laki suami yang ketiga ini mintai uang, ATM-nya dibawa, uangnya dikurasi, sampai akhirnya habis semua. Setelah habis semua, saudara, yang laki yang ketiga ini kena stroke, saudara. Dia tidak bisa membiayai, dikembalikanlah sama anaknya. Ini loh papamu stroke, tante nggak punya uang. Anaknya nggak mau, dia bilang dulu masih sehat kok mau, sekarang stroke kok dikasihkan, kita juga nggak punya uang. Saudara, akhirnya apa? Terbengkalai semua, saudara. Akhirnya laki yang ketiga itu mati tanpa diobati karena tidak ada yang punya uang. Sekarang, saudara, teman saya ini nggak punya apa-apa, saudara. Rumahnya dijual, ya, dia rumahnya dijual untuk hidup. Anaknya 2 juga nggak bisa sekolah. Saudara, kenapa hidupnya nggak benar? Kualitas hidup kita itu sungguh menentukan hidup dan berkat kita. Yang keempat, kualitas hidup rohani kita itu termasuk akan ditentukan oleh terpeliharanya hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan tiap minggu ya ke gereja, bukan. Tapi kualitas kehidupan persekutuan kita sehari-hari. Mazmur 91 ayat 14 tadi kita baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi, sebab ia mengenal nama. Saudara, kalau hubungan kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, bukan cuma tiap hari Minggu, tapi setiap hari kita,
maka kita tuh ada perlindungan Tuhan. Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentenginya, karena Ia mengenal namaku. Saudara, kita mengenal nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan kita ini sesat dengan penuh penipuan yang kita lakukan pada Tuhan. Yang kita lakukan hanya kelihatannya jasmani kita baik, ya. Padahal hidup rohani kita masih jauh dari yang Tuhan harapkan. Saudara, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Galatia ayat 6 ayat 7-8 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai dari kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal. Saudara, jangan anggap remeh jam-jam kita yang kita lalui setiap hari bersama Kristus. Baik dalam suka maupun dalam duka. Karena suatu saat nanti akan ada buah sesuatu yang tidak mengecewakan. Yaitu yang Mazmur 23 berkata, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidupmu seumur hidupmu. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, dalam suka maupun duka, jangan remeh-remehkan dalam Tuhan. Karena nanti suatu saat kita akan merasakan bagaimana kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti aku seumur hidup. Dan aku akan diam di rumah Tuhan. Yang kelima, kerohanian seseorang itu, kehidupan rohani seseorang itu tidak seperti anak-anak. Untuk memiliki kualitas yang baik dalam menjalani hidup itu, kita harus menjalani dengan kedewasaan. Saudara, sebab hanya orang dewasa yang dapat hidupnya bertanggung jawab. Punya tanggung jawab hidupnya kepada Tuhan. Yang menikah punya tanggung jawab hidupnya dengan Tuhan. Karena dia tahu bahwa dirinya bukan miliknya, miliknya Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, percayakan kita, itu karena titipan Tuhan, miliknya Tuhan. Kita bertanggung jawab semua anak-anak kita, istri, suami kita, itu adalah titipan yang Tuhan berikan, yang mana harus kita bertanggung jawabkan. Saudara, orang dewasa itu tidak akan menjalani kehidupan yang sembrono dan asal-asalan. Dia akan mengembangkan kehidupan dirinya lebih berkualitas. Demikian juga rohaninya. Berkualitas, bukan lagi seperti anak-anak yang mudah diombang-ambingkan dengan rupa-rupa pengajaran yang menyesatkan. Dan ciri orang dewasa itu ada taat akan perintah Tuhan, sehingga hidupnya mudah dibentuk menjadi orang yang berkualitas. Orang yang tidak taat kepada Tuhan itu nggak bisa dibentuk, saudara. Seperti bejana tanah liat itu yang keras, saudara. Itu nggak bisa dibentuk, harus dilunakkan dulu baru dibentuk. Saudara, emas itu untuk dibentuk menjadi perhiasan, kalau keras nggak bisa, harus dilunakkan dulu. Dan ciri orang dewasa itu taat kepada Tuhan, mudah dibentuk. Untuk membangun hidup yang berkualitas, saudara, kita harus sungguh-sungguh membangun mezbah kita, doa kita, baca firman, hal-hal yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Yang terakhir, kehidupan yang berkualitas yaitu hidup yang berpegang kepada kebenaran firman Allah. Kebenaran ini yang menuntun kita untuk kita tampil beda di tengah-tengah dunia menyesatkan. Standar hidup kita bukan menurut standar dunia, namun berdasarkan standar kebenaran. Sehingga hidup kita bisa menjadi terang dan di dunia yang gelap ini. Saudara, standar hidup kita ini adalah kebenaran. Kita tahu, saya katakan kemarin, Abraham itu awalnya bukan siapa-siapa, orang biasa. Tetapi waktu firman Tuhan datang kepada dia percaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Dan Allah perhitungkan itu menjadi kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kalau hidup kita sungguh-sungguh mempunyai standar kebenaran, kita percaya kebenaran itu, maka kita akan mengalami
kemenangan dan revival dalam hidup kita. Kualitas hidup kita sungguh-sungguh akan menentukan segala berkat-Mu. Amin. Kita akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom ini, Tuhan, biarlah kami mau mempunyai kualitas hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh hidup kita sungguh-sungguh tergantung dari buahnya. Biarlah kita mau seperti pohon yang ditanam di tepi air, Tuhan, yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Kita mau menyelidiki kualitas hidup kita. Kalau kita belum benar seperti apa yang Tuhan harapkan, biarlah Tuhan bentuk hari ini. Tuhan, saat ini dalam suka dan duka dalam hidup kita ini, kita akan tetap percaya, kita akan bersyukur pada Tuhan. Karena kita percaya satu saat Tuhan tidak pernah mengecewakan, bahwa kebajikan dan kemurahan akan mengikuti hidup kita. Terima kasih Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh menjadi orang yang berbuah, dan dunia bisa merasakan buah apa yang ada dalam hidup kita, buah kebenaran. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu pagi hari ini, berkati ibu-ibu rumah tangga, berkati bapak-bapak yang sedang bekerja, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu, anak-anak yang sekolah, mereka yang weekend, Tuhan Engkau berkati, dan kami percaya Tuhan, kami mau lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan dalam keseharian hidup kami. Amin.